Wa anhu ya. Wa anhu dan juga dari Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Gitu ya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik, untuk saya muliakan? Yang paling top siapa? Kita tahu bahwa kita disuruh berbuat baik kepada semua makhluk, saudara, tetangga, teman ngaji, teman di kompleks, semuanya lakukan berbuat baik. Tapi yang paling berhak siapa? Karena kadang-kadang dalam hidup kita harus memilih. Waktu mah ya segitu, ya. Jam 10 sampai jam 11, ya waktunya satu itu. Apakah harus mendahulukan kepentingan tetangga, saudara, ibu, suami, anak, atau siapa? Ya, kadang-kadang kita perlu panduan itu. Mana yang harus prioritaskan? Karena badan cuma satu, waktu cuma satu. Kemampuan kita kadang terbatas. Punya duit cuma 200.000 yang siap dipinjamkan. Ya, punya duit 200.000 yang siap dipinjamkan. 200.000 doang nih, siap keluar ini mana? Uang adem, uang adem. Kalau ada yang minjem dikasih, kalau ada yang minta juga dikasih. Jadi ibu-ibu solehah itu udah begitu, punya anggaran sedekah, siap disedekahin tiap bulan ini, ya 200.000. Nah, tiba-tiba datang berbarengan, ya tetangga butuh, orang tua perlu, yang lain juga perlu, kemana nih gitu. Itu namanya hakku, yang paling berhak. Nah, kita butuh panduan di situ, butuh panduan. Dan panduan yang paling hebat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ada undangan berbarengan, kadang-kadang undangan sampai 7, waktunya sama, jam 10 sampai jam 12. Kemana dulu nih datangnya? Tiba-tiba pas mau berangkat kondangan sudah pakai baju apa namanya? Udah pakai baju pesta yang rombe-rombe. Udah make up udah 6 kali balik udah. Tiba-tiba ibu telepon, tiba-tiba ibu, nah ada perlu saya sama kamu, ya gitu misalkan. Sini dulu. Nah bingung gak tuh? Mau kemana? Mana? Kondangan katanya wajib, walimatul arus datang wajib. Ini orang tua manggil. Gimana nih? Nah perlu panduan. Mana yang perlu kita tinggalkan supaya tenang dan senang, gitu ya. Siapa Rasulullah yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Qala ummuka. Ternyata ibu. Penuhi panggilan ibu tuh. Kasih duit 200 sama ibu, karena ibu bilang ibu tadi ngambil ikan di tukang ikan yang lewat. Pas pulang ke rumah ternyata duitnya kagak ada. Berapa harganya? 200.000. Satu ember kata ikan. Bisa kan begitu? Dah kasih ibu. Kepuyang-puyang ada panduannya dari Rasulullah ummuka, ya. Atau dilakukan bersamaan nggak apa-apa ibu dulu dalam hal ini mah. Dalam hal bantuan kita ibu dulu ummuka, panggilan ibu dulu, ya. Bantuan juga infak ibu dulu. Qala summaman. Kemudian siapa Rasulullah ummuka, ibumu dulu. Qala summaman, qala ummuka. Qala summaman, qala abuka. Sudah berapa kali itu? Sudah 3 baru bapak. Apakah bapak tidak lebih mulia dari ibu? Mana saya dekatnya sama bapak, Pak Ustaz? Kan biasanya kalau anak perempuan dekatnya sama bapak, kalau anak laki-laki sama sama ibu. Pak Ustaz jangan gak dekat sama dua-duanya, amin. Ya, entah anak siapa, anak pungut kali. Jadi ya, tetap walaupun kedekatan ibu bapak. Kenapa seperti itu? Karena kecenderungannya ibu lebih lemah. Karena kecenderungannya ibu lebih sensitif. Karena kecenderungannya ibu lebih emosional.
Kan ibu begitu ya. Dia mah anak nggak boleh salah sedikit. Langsung panjang kali lebar dari zuhur sampai asar misalnya. Ya. Kata anak sebelah gitu ya. Betul panduan Nabi itu masya Allah luar biasa. Ibu dulu ibu kalau bapak mah paling punya duit kan ya bapak nah oh ya udah kelar biasa tuh bapak tuh. Kalau ibu kamu lahir dari mana? Panjang kan? Panjang ya ya gitu nggak ya? Enggak katanya benar ibu dong, ibu dulu amankan itu. Kalau ibu nggak aman, jangankan rumah satu RT kagak aman urusannya. Ya, karena kelemahannya gitu loh, karena emosionalnya, karena sensitifnya. Padahal menerima, tapi kadang-kadang kan, ya kamu lebih pentingin istri kamu. Padahal mah dia ngasih istri juga buat beli susu cucunya, tapi juga sakit hati itu. Waduh, luar biasa. Lebih banyak kan orang tua cemburu sama anaknya, sama mantunya. Itu ada dari zaman dulu ada hati sama ibu mah. Hati-hati sama ibu, apalagi ibu-ibu dengan ibu-ibu. Nah, satu kutub ini bahaya. Jangan jadi bersama ibu-ibu. Jangan kita berdiri antara seorang ibu dan anaknya, ya. Jangan kita menjadi penghalang antara seorang anak laki-laki dan ibu siapa? Suami kita, suami, ya. Ibu terus kata kita gitu ya. Kata suami, yalah ibu kurang, ibu muda habis, kata lagi, ya. Begitu hati-hati. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan, dipisahkan dulu alqomah. Ibu tahu kan alqomah ya? Ada dalam kitab Tabiul Ghafilin itu hadis bahwa alqomah itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah, nggak kurang-kurang ibadahnya tok, sholat berjamaah imamnya Nabi, ikut perang bersama Rasulullah, ngajinya alqomah ini sama Rasulullah. Gimana coba? Sahabat pilihan. Kalau perang dicari alqomah mana itu? Tapi di hari itu ketika sakaratul maut sebelum meninggalkan ditalkin tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Saya jadi ingat cerita waktu di Hadramaut, waktu di Darul Mustafa itu sebentar saya jadi nyantrinya di Hadramaut sebentar. Orang tahunya lulusan Hadramaut, enggak, cuma 40 hari ikutan nyantri tabarukan pasaran kata orang di sini di sana ya. Dan gak jadi Habib barang aja. Pak Ustaz, anak saya kirim ke Yaman, kenapa? Biar jadi Habib. Mau dari mana? Bapaknya Cigu, mamanya Pasir Gabung jadi Habib ya. Ya, nyantri ke sana sebentar 40 hari. Itu banguninnya begitu. Anak-anak muda bangun kita di dalam. Enggak, berisik enggak, ketok-ketok pintu enggak. Cuman udah mau kelas itu udah mau subuh, udah saatnya akan subuh. Gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja begitu. Di depan pintu kan kayak ditalkin kita. Mau enggak mau bangun mau nggak mau, itu biasa bangun bapaknya begitu ya. Nggak usah rame-rame, nggak usah bangun nggak udah siap, malu sama nggak usah udah deket dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus saja begitu. Udah nggak usah ngomong apa-apa, terus saja begitu. Kenapa sih? Subuh bah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu aja, begitu. Bangun deh, bangun. Masih belum juga. Surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Terus begitu, udah ngapain? Marah-marah capek.
Saya diajarin sama apa di apa Bu Jeremy, ngedidik santri gak usah marah-marah, ngedidik gak usah marah, gak usah capek. Benar juga ya, begitu aja. Gitu, kalau ada santrinya nakal ya udah nggak cocok sama saya, belajarnya pindah aja ke tempat lain. Tuh nggak cocok di sini, saya mau marah-marah. Pesan tuh jangan marah-marah di sana. Begitu. Dia anak begitu ya, jangan marah-marah mulu. Suami bangunin begitu aja, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Suami istrinya satu, yang kedua bacaan kalau kira-kira capek rekam aja. Rekam terus ibunya tidur mikirnya katanya. Lah sampai situ gimana nih? Talqin, Alqamah ditalqin sahabat Nabi, ini ditalqin oleh sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Bilal, semuanya hadir. Harusnya enteng Alqamah nih. Begitu macam ya Alqamah la ilaha illallah, enteng orang sahabat Nabi ahli ibadah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Kalau preman pasar, orang yang nggak ibadah, sahabat nggak kaget. Ini Alqamah, sahabat Alqamah, kaget para sahabat. Dikirim Bilal lapor ke Rasulullah, lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Alqamah susah ditalqinnya. Oh, kata Rasulullah langsung. Ibunya masih ada nggak? Ibunya masih ada, panggil ke sini. Kata Rasulullah, panggil ibunya ke sini, panggil ibunya Alqamah. Betul kau ibunya Alqamah? Benar. Gimana keadaan Alqamah di masa hidupnya? Gitu kata Rasulullah. Masya Allah, Alqamah ya Rasulullah ahli ibadah, ahli puasa, ahli jihad, ahli sedekah. Terus dari muda seperti itu ya Rasulullah. Ya, dia selalu memperhatikan kebutuhan kepentingan saya Rasulullah. Sampai saat Alqamah menikah. Nah, ketika menikah itu ya Rasulullah, dia kurang memperhatikan saya. Perhatikan saya. Sakit hati ini ya Rasulullah. Lebih memperhatikan istrinya. Ya, gitu. Kalau ada perlu nanti dulu, entar dulu, kira-kira begitu. Bahkan dalam satu kata hanya sekali saja begitu. Sakit hati ibu. Kemudian kata Rasulullah, Alqamah akan tetap dalam keadaannya seperti sampai engkau memaafkan. Sampai engkau memaafkan wahai ibu, Alqamah akan tetap seperti itu. Tidak bisa ditalqin. Padahal ahli sholat, ahli ibadah. Bahkan kata Rasulullah, Alqamah tidak akan mendapatkan faidah dari sholat puasa jihadnya sampai engkau memaafkan. Begitu tuh ibu tuh. Ya. Kata ibunya, ya Rasulullah, terlanjur sakit hati, berat untuk memaafkan ya Rasulullah. Aduh, ibu-ibu kalau sakit kan begitu ya. Ibu-ibu udah sakit hati itu sama orang udah begitu, sama suami marah-marah, semua dibalikin, fotonya dibalikin, bajunya dibalikin, balikin semua, ATM doang enggak. Kehidupan soalnya. Katanya ditahan tetap deh. Begitu dah, begitu. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu, kalau emang seperti itu nggak apa-apa, itu adalah hakmu. Itu adalah hakmu. Aku nggak akan memerintahkan, kata Rasulullah. Itu adalah hak seorang ibu. Kalau gitu Bilal, ambil kayu-kayu bakar itu, kumpulkan, bakar Alqamah. Supaya bisa meninggal, bakar Alqamah. Bakar saja sudah. Bakar. Ini Rasulullah memainkan perasaan. Ya bakar Alqamah. Begitu aja caranya. Kata ibunya, ya Rasulullah, Alqamah tetap anakku. Iya, aku tetap sayang sama Alqamah. Iya, kalau enggak akan begitu terus. Saya maafkan ya Rasulullah. Saya maafkan, saya ridho, saya maafkan. Pulang Bilal ini ke tempatnya Alqamah, kembali sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah meninggal. Tuh, ibu tuh kayak gitu. Ya, kayak gitu. Bahkan kesulitan kita di dalam kehidupan banyaknya adalah dari durhakanya kita kepada ibu, durhakanya kita kepada bapak, kepada orang tua, durhakanya suami kita kepada orang tuanya, bisa jadi sababiahnya kita. Kayaknya kena efeknya kita, ya. Rezekinya sulit, hidupnya pahit karena sebab bapak. Mungkin durhaka suami kepada ibu bapak
bapaknya, dan durhakannya suami pada bapaknya sebab kita bisa jadi begitu, ya. Maka udah ibu dulu, udah prioritaskan ibu dulu. Nikmatnya nanti buat kita semua sekeluarga, ya. Begitu juga kepada ibu kita, apalagi ibu kita apalagi siapa ibu kita? Kartini. Ibu kita kan, ya ibu, ya. Lagi nyimak serius, ya. Jadi itulah ibu disebutkan 3 kali karena kelemahannya, kecenderungannya lebih lemah daripada laki-laki. Mutafaqun alaih disebutkan juga bapak, ya. Sama juga kita berbakti, jangan sakiti juga bapak kita. Mutafaqun alaih hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi soal prioritas saja, soal siapa yang harus didahulukan. Wa anhu anin Nabi, dan juga dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Rogima anfu, summa rogima anfu, artinya rugi atau celaka man adroka abawai indal kibar, siapa yang mendapati salah satu, yang mendapati kedua orang tuanya. Abawai itu asal kata abu, abawai itu ibu bapak, ya. Kalau bahasa kita kedua orang tua, kata Rasulullah, rugi banget tuh orang, rugi banget, celaka itu, binasa itu orang. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya sampai sepuh, sampai tua, ahaduhuma aukilaihima atau keduanya, salah satu atau keduanya, falam yadkhulul jannah, dan dia nggak masuk surga. Rugi banget kita mendapati ibu atau bapak kita sampai usia tua, sampai usia senjanya, terus kemudian kita nggak masuk surga. Rugi. Apa? Itu tiket ke surga. Orang tua yang sudah sepuh, ibu yang sudah sepuh, bapak yang sudah sepuh, itu tiket surga. Nggak usah jauh-jauh nyari jalan ke surga, nggak usah jauh-jauh ngaji ke gardennya, udah nggak usah jauh ibadah kemana-mana, itu aja urusin surga, udah surga. Jadi surga itu ternyata ada di pintu rumah kita, dekat dengan kita, sama-sama hidup dengan kita, ibu bapak kita yang sudah sampai tua. Kenapa yang muda nggak disebutin sama Nabi? Kalau waktu masih muda kita agak mikir-mikir untuk melantarkannya. Kalau masih muda, ibu kita masih bisa ngurus hidupnya, bapak kita masih bisa urus hidupnya. Ketika sudah tua, kemampuannya makin terbatas, makin lemah, ekonomi makin berkurang, makin bergantung dia kepada anak-anaknya. Jangankan untuk sesuatu yang berat, untuk jalan ke kamar mandi, untuk bisa duduk di teras, itu butuh bantuan anak-anaknya. Itu aja urusin surga udah. Ya. Saya suka bilang, saya ini termasuk nggak mau susah-susah saya masuk surga, nggak mau susah-susah saya mau beragama. Yang gampang-gampang aja, yang mudah, murah, gampang, enak, udah. Nggak mau yang susah-susah. Ada cara masuk surga susah? Ada cara masuk surga jauh? Ada juga cara masuk surga yang dekat, yang gampang. Di antaranya adalah ibu. Diurusin ya pantas ibu kita, ya. Diurusin, kenapa ngurusin Pak? Lah ibu yang melahirkan kita, kan pantas banget, ya. Yang kedua gampang dan murah. Emang nenek-nenek pengen apa? Pengen mobil CR-V? Enggak. Pengen jalan-jalan ke puncak? Kagak. Udah. Dikasih 100.000 girang nenek-nenek. Iya, mau makan apa? Ya, makan steak. Gigi udah nggak ada. Murah nggak? Murah. Coba tanya ibu kita mau apa? Dikit aja udah kita mah, ya. Paling kita ajak ke mall, apa-apaan ke mall begitu. Udah di rumah cuman pengen deket, bawain ubi cilembu doang. Ubi cilembu kagak nyampe 2 juta sekilo, ya. Itu juga nggak digigit, disepin. Aja mau
murah. Nasi orang tua gak mahal-mahal. Nah, kita kalau suami ngasih istri kurang aja bawaannya, ya kan? Masih kayak bulan kemarin aja segitu tuh. Tapi ngasih ibu ya Allah 50.000, 150.000, 20.000. Itu jangan ketemu ibu cuma salaman doang, kudu salaman tempel dong. Ya, walaupun kita cuma punya 10.000, walaupun kita cuma punya 20.000, tempelin udah, tempel udah. Paling ibu kadang-kadang kamu ada apa enggak, begitu maksudnya. Padahal dulu kita udah dikasih sama ibu, apa jawaban kita? Kurang. Boro-boro mikirin ibu udah apa belum, jarang ya. Jarang. Ibu mah begitu, mudah, murah, sederhana.